anak-anak hebat. Happy Sunday, happy holiday. Wah, senang sekali ya, meskipun di tengah-tengah liburan kita masih boleh bertemu lagi untuk ibadah pagi hari ini. Anak-anak liburan di mana nih? Atau ada yang di rumah aja? Atau ada yang pergi berlibur? Wah, tapi dimanapun anak-anak hebat berada, kita patut bersyukur karena kita bisa beribadah dari manapun kita berada. Nah, apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Sekali lagi dong, lo VV pengen tahu nih, lebih semangat lagi ya. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Yuk, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Lalu VV ajak anak-anak untuk berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Aku dan Tuhanku. Aku dan Yuk anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesehatan. Dan di tengah-tengah liburan kami lebih bersyukur lagi Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wah, bersyukur sekali anak-anak. Beberapa hari ini anak-anak bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga. Mungkin anak-anak ada yang sedang keluar kota. Atau ya ada yang masih di rumah saja. Tapi dimanapun kalian ada, lo yakin semua tetap bersemangat untuk beribadah. Pastinya dong, yuk kita mau bersyukur melalui pujian kita. Karena Tuhan itu sungguh sangat baik. Dia menjaga kita saat kapanpun dan dimanapun kita beribadah. My God is so great, so strong and so mighty. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you.
belong to Him. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive in me and you. He's alive in me and you. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Raja. Nah, hari ini kita mau kembali lagi belajar tentang Bapak Abram. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau sama-sama nyanyikan Firman Tuhan ku dengar. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya anak-anak, kita mau berdoa lagi. Kita mohon pimpinan Tuhan saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, bentuk kami, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semuanya ini. Amin. Nah anak-anak, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan nih. Anak-anak pasti sudah siap kan? Tapi kok Lesu Fefe lapar ya anak-anak? Anak-anak sudah makan pagi enggak? Lesu Fefe lapar nih, soalnya tadi belum sempat makan. Ada makanan nih. Wah, kelihatannya enak anak-anak. Kalau Lesu makan dulu, sempat enggak ya? Boleh enggak nih Lesu makan dulu? Iya, kita kan masih ibadah ya anak-anak. Nanti makannya habis ibadah saja. Karena benar kita mau sama-sama belajar untuk menghormati Tuhan melalui ibadah kita. Lalu taruh dulu deh makanannya. Kita mau ibadah lebih dahulu. Setelah ibadah nanti baru langsung makan. Wah, anak-anak hebat ini sangat-sangat keren. Kalian juga pastinya mau kan untuk taat dan hormat saat ibadah pada Tuhan. Ngomong-ngomong soal kelaparan nih. Minggu lalu kan kita belajar tentang Bapak Abram. Nah hari ini kita juga mau melanjutkan pelajaran kita tentang Bapak Abram. Dan ini ceritanya Bapak Abram sedang menghadapi kelaparan. Bukan lapar yang kayak Lesu tadi anak-anak. Karena Lesu belum makan. Tapi kelaparan ini melanda seluruh negeri. Negeri yang didiami oleh Bapak Abram. Negeri tempat Bapak Abram tinggal. Nah anak-anak bisa membaca ceritanya
di kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Anak-anak bisa membaca sendiri atau bisa minta papa mamanya untuk membacakan. Nah, kelaparan itu kelaparan yang gimana ya anak-anak ya? Kok bisa sampai ada kelaparan yang seperti itu? Nah, waktu itu belum ada restoran anak-anak. Juga gak bisa memesan makanan lewat HP kita nih seperti yang biasa kita lakukan sekarang. Belum ada Bapak Gojek yang bisa mengirimkan makanan. Waktu itu orang-orang di tempat Bapak Abraham tinggal, kebanyakan dari mereka harus menanam bahan makanan mereka sendiri. Mereka harus menanam gandum, biji-bijian, juga sayur-sayuran. Nah, kemungkinan waktu itu semua tanaman itu gak bisa tumbuh dengan baik. Jadi makanannya tidak banyak. Nah, kalau mau beli gak ada supermarket juga anak-anak. Makanan pada waktu itu sangat sedikit sekali. Gak cukup kalau untuk orang-orang itu makan. Jadinya mereka ini harus menghemat-hemat makanan ini. Mereka terpaksa harus makan seadanya. Kalau biasanya nih kita makan 3 kali sehari, karena bahan makanan yang terbatas dan sangat sedikit itu, mereka cuma bisa makan 1 kali sehari. Wah, Bapak Abraham ikut bingung nih anak-anak. Akhirnya Bapak Abraham ini memutuskan untuk pergi. Bapak Abraham mau pergi kemana ya? Bapak Abraham mau pergi ke Mesir. Mereka semua mau pindah ke Mesir. Karena saat itu di tempat Bapak Abraham tinggal, benar-benar makanan sudah mau habis. Tapi Bapak Abraham sudah tanya enggak ya kepada Tuhan? Apa Bapak Abraham sudah berdoa sebelum memutuskan pergi ke Mesir? Lalu secari-cari di Alkitab enggak nemu loh anak-anak. Bapak Abraham ini pergi sendiri. Dia memutuskan sendiri. Dia enggak mau tanya dulu kepada Tuhan. Nah, setibanya nih Bapak Abraham sampai di Mesir, Bapak Abraham malah ketakutan. Lah, kenapa ya kok ketakutan? Karena Ibu Sarai, istri Bapak Abraham itu sangat cantik. Jadi Bapak Abraham ketakutan. Siapa tahu jangan-jangan orang Mesir akan menjahatin dia. Jangan-jangan orang Mesir akan melukai dia. Karena istrinya yang cantik itu. Dia juga takut orang Mesir akan mengambil Ibu Sarai. Emang ada ya yang mau mengambil Ibu Sarai? Ternyata ada loh anak-anak. Karena Ibu Sarai ini sangat cantik. Nah, karena ketakutan itu Bapak Abraham pun bilang, dia adikku. Wah, Bapak Abraham berbohong. Sudah tadi perginya ke Mesir gak pakai tanya sama Tuhan. Jadinya takut-takut sendiri. Dan sekarang Bapak Abraham malah berbohong. Apa sih yang terjadi? Ternyata Ibu Sarai dibawa oleh Raja Fir'aun. Raja Mesir. Fir'aun sangat senang anak-anak. Akhirnya dia memberikan banyak hadiah kepada Bapak Abraham. Hadiahnya berupa kambing, domba, lembu, keledai, bahkan pembantu laki-laki dan perempuan. Wah, sangat banyak sekali yang diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Bapak Abraham. Wah, kelihatannya enak ya anak-anak. Bapak Abraham mendapatkan banyak sekali hadiah. Tapi
Itu benar nggak ya? Kan Ibu Sarai itu istrinya. Apa boleh Raja Fir'aun mengambil istri orang lain? Tentunya nggak boleh anak-anak. Karena ini salah. Tuhan tidak suka. Karena ini tidak benar. Jadi Tuhan menghukum Raja Fir'aun dan seisi rumahnya. Dari situlah Raja Fir'aun akhirnya tahu anak-anak. Wah, ini Bapak Abram pasti sudah berbohong. Ibu Sarah itu loh istrinya. Tentu saja dong Fir'aun gak boleh mengambil istri orang lain. Karena itu semua gak benar. Dan Tuhan tidak suka. Akhirnya Bapak Abram, Ibu Sarai dan semua rombongannya diusir keluar dari Mesir. Mereka yang tadinya mau cari tempat di mana yang banyak makanan, sekarang malah diusir dan mereka harus mencari tempat lain lagi. Bapak Abram sejak mengalami kelaparan, Bapak Abram gak berdoa kepada Tuhan. Bapak Abram gak minta tolong kepada Tuhan. Bapak Abram memilih jalannya sendiri. Akhirnya dia ketakutan sendiri dan akhirnya dia berbohong. Walaupun mendapatkan banyak hadiah itu tadi, tetapi Tuhan gak suka. Karena itu semua enggak benar. Bapak Abram malah harus lari lagi, harus pergi lagi, harus susah di perjalanan lagi. Nah, anak-anak, apa sih? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Bapak Abram hari ini? Bapak Abram enggak bergantung kepada Tuhan. Bapak Abram enggak taat. Bapak Abram memilih jalannya sendiri. Jadi akhirnya selama perjalanan ke Mesir sampai diusir itu tadi, dia mengalami banyak hal yang sangat gak enak. Bapak Abram lupa akan janji Tuhan. Bapak Abram enggak percaya kepada janji Tuhan. Dan akibatnya dia malah mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya dan pegang janji Tuhan. Gimana ya caranya kita percaya dan pegang janji Tuhan? Saya kasih contoh nih. Apakah anak-anak saat bangun pagi, anak-anak berdoa kepada Tuhan? Nah, kalau ada yang belum, kalau ada yang sudah, bagus, anak-anak hebat. Yang belum juga bagus, tapi kita harus sama-sama belajar. Kita mau belajar yuk, saat kita bangun pagi, kita harus terlebih dahulu kita berdoa sama Tuhan. Karena kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan beri. Dan kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta pimpinan Tuhan untuk tetap taat dan percaya pada janji Tuhan di sepanjang hari itu. Yuk kita mau jadi anak yang hebat, anak yang taat dan percaya kepada Tuhan. Pasti bisa dong anak-anak. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau belajar, terus belajar. Percaya kepada janji Tuhan. Kita mau mengingat terus janji Tuhan. Seperti kita dari Mazmur 119 ayat 172. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Yuk sama-sama kita hafalkan anak-anak.
Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Yes, segala perintah Allah adalah benar dan kita hanya harus percaya kepada janjinya. Yuk anak-anak hafalkan di rumah, anak-anak bikin video, terus kirim ke Lausu ya, atau ke Lausu kalian masing-masing. Anak-anak, ayo kita mau sama-sama untuk belajar percaya sama Tuhan. Kita mau terus belajar untuk percaya kepada janji Tuhan. Memang itu semua gak gampang anak-anak. Dan kita bisa gagal. Seperti Bapak Abraham tadi. Seperti Lausu juga. Lausu juga pernah gagal. Tetapi kita harus ingat. Ada Roh Kudus yang akan selalu menolong dan memimpin kita. Jadi kita harus terus semangat. Yuk anak-anak mau kan? Kita mau terus sama-sama belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Ayo anak-anak, kita mau isi bejana untuk Tuhan. Kita mau berterima kasih melalui bejana untuk Tuhan itu. Karena apa? Karena Dia sangat baik. Dan saat kita menyiapkan bejana untuk Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyikan terima kasih Yesus. Sambil kita memberikan persembahan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih dalam hatiku. Anak-anak, sekali lagi yuk kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang selalu menepati janjinya untuk memelihara kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh percaya dan taat akan janjimu itu. Tolong kami untuk selalu percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur ya anak-anak, Tuhan sudah memimpin ibadah kita hari ini. Langsung mau mengingatkan lagi nih, yuk kita mau selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang selalu menepati setiap janjinya. Langsung juga mau mengingatkan nih, di masa liburan kalian ini, anak-anak hebat harus tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker kalau anak-anak sedang bepergian. Dan selalu jaga kebersihan. Oke? See you next week anak-anak hebat. Selamat menikmati liburan kalian bersama keluarga. Jesus love you and God bless you. Bye-bye.